Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mukhlis Adi Nugraha dari kelas G3. Di sini saya akan menyampaikan materi yang berjudul menjaga kehormatan diri dengan menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Di sini materi ini berada di semester genap atau semester 2 untuk kelas 10 SMA. Tujuan dari pembelajaran ini adalah yang pertama, peserta didik dapat membiasakan diri membaca dengan tartil Quran surat Al-Isra ayat 32 dan Quran surat An-Nur ayat 2 serta hadis yang terkait. Kedua, peserta didik dapat menghafalkan dengan fasih dan lancar Quran surat Al-Isra ayat 32 dan Quran surat An-Nur ayat 2 serta hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Tujuan pembelajaran yang ketiga adalah peserta didik mampu menganalisis Quran surat Al-Isra ayat 32 dan Quran surat An-Nur ayat 2 serta hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Menjauhi pergaulan bebas dan zina tidak lepas dari kegiatan pacaran. Di sini pacaran adalah suatu perbuatan atau suatu perilaku antara laki-laki dan perempuan dalam hal saling mengenal atau perkenalan, yang mana dalam kegiatan pacaran ini kadang akan menjerumuskan pelakunya kepada perbuatan pergaulan bebas atau perzinahan. Di sini saya tampilkan tentang potret pacaran pada anak zaman sekarang, yang mana pacaran pada zaman sekarang sudah mulai dikenal oleh anak-anak, bahkan pada anak usia dini. Gambar selanjutnya ini adalah salah satu akibat dari pergaulan bebas, yang mana perempuan ini hamil di luar nikah, yang mana pacarnya sang perempuan ini membunuhnya dalam kondisi perempuan ini sedang hamil. Yang ketiga ini adalah gambar potret janin yang telah meninggal dunia yang belum mencapai umur 9 bulan. Selanjutnya adalah dalil nakli dalam materi menghindari pergaulan bebas dan zina. Dibahas dalam Quran surat Al-Isra ayat 32, Quran surat An-Nur ayat 2 serta di dalam beberapa hadis. Zina. Apa itu zina? Zina adalah perbuatan badan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan. Secara umum, zina bukan hanya di saat manusia telah melakukan hubungan seksual, akan tetapi segala aktivitas-aktivitas seksual yang dapat merusak kehormatan manusia termasuk dikategorikan zina. Dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, yang artinya kedua mata itu bisa melakukan zina, kedua tangan itu bisa melakukan zina, kedua kaki itu bisa melakukan zina, dan kesemuanya itu akan dibenarkan
atau diingkari oleh alat kelamin. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Selanjutnya dari Ibnu Batal menjelaskan, zina mata yaitu melihat yang tidak berhak dilihat lebih dari pandangan pertama dalam rangka bernikmat-nikmat dan dengan syahwat. Dengan demikian juga zina lisan adalah berlezat-lezat dalam perkataan yang tidak halal untuk diucapkan. Zina nafsu atau zina hati adalah berkeinginan dan berangan-angan. Ini adalah bacaan Quran surat Al-Isra ayat 32 tentang larangan mendekati perbuatan zina. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Di dalam ayat tersebut terdapat hukum bacaan yang mana pada lafal pertama ada kata wala yang memiliki hukum bacaan mad tabi'i karena ada harokat fathah yang diikuti huruf alif. Lafal yang kedua takrobu, terdapat hukum bacaan qalqalah sughra dikarenakan huruf qaf berharokat sukun di tengah kata atau kalimat. Lafal yang ketiga taqrabuz zina, hukum bacaannya adalah alif lam syamsiyah, yang mana alif lam mati yang bertemu dengan salah satu huruf syamsiyah dibaca lebur sehingga bunyi al tidak dibaca. Yang keempat adalah lafal fahisata wasa'a, hukum bacaannya adalah mad wajib muttasil karena ada mad tabi'i bertemu hamzah dalam satu kata. Lafal yang kelima sabilan, hukum bacaannya adalah mad iwad karena fathah tanwin pada akhir kata jika waqaf atau berhenti dibaca mad sehingga harokat tanwin tidak lagi dibunyikan. Selanjutnya penjelasan arti perkatanya. Lafal wala memiliki arti dan janganlah. Lafal takrobu memiliki arti kamu mendekati. Lafal zina memiliki arti zina. Lafal innahu memiliki arti zina itu sungguh. Lafal kana memiliki arti suatu perbuatan. Lafal fahisatan memiliki arti yang keji. Lafal wasa'a memiliki arti dan yang buruk. Lafal sabila memiliki arti jalan. Terjemahnya adalah, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Di sini juga ada asbab nuzulnya. Selanjutnya isi kandungan dalam Quran surat Al-Isra ayat 32. Ayat ini menjelaskan tentang larangan untuk mendekati, apalagi melakukan perbuatan zina, hubungan badan atau biologis di luar tali pernikahan yang sah, baik dilakukan oleh orang yang sudah pernah menikah yang disebut zina muhson, ataupun yang belum menikah zina ghairu muhson, dan merupakan bukan pasangan yang sah, artinya bukan suami atau istri. Zina dikategorikan perbuatan yang keji karena memiliki dampak negatif yang sangat merugikan, antara lain 1. Mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya.
kedua, hati diliputi kegelisahan, kegalauan, tidak tenteram, dan jauh dari kekhusyuan dalam beribadah. 3. Pikiran menjadi tidak tenang, diliputi rasa bersalah, bisa menimbulkan stres, bahkan sampai bunuh diri. 4. Malu bergaul dengan orang lain, dikucilkan masyarakat, hilangnya martabat atau harga diri termasuk orang tua. 5. Nasab atau keturunan menjadi tidak jelas. Zina merupakan jalan yang buruk atau tidak baik karena sudah diberi jalan yang baik dalam menyalurkan kebutuhan biologis, yaitu dengan menikah. Hubungan biologis tanpa pernikahan tak ubahnya seperti hewan atau binatang yang juga melakukan hubungan biologis dalam menyalurkan keinginan atau nafsunya. Selanjutnya adalah Quran Surat An-Nur ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhumma mi'ata jaldah wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir wal yashhad adabahuma ta'ifatum minal mu'minin. Dari bacaan ayat tersebut terdapat hukum bacaan yang mana pada lafal az-zaniyatu terdapat hukum bacaan alif lam syamsiyah, dikarenakan alif lam mati yang bertemu dengan salah satu huruf syamsiyah dibaca lebur atau idgham sehingga bunyi al tidak dibaca. Kedua ada lafal fajlidu. Hukum bacaannya adalah qalqalah sughra karena ada huruf jim berharokat sukun. 3. Lafal wahidim minhuma. Hukum bacaannya adalah idgham bi gunnah karena ada huruf dal berharokat kasroh tanwin bertemu huruf mim. Yang keempat, minhuma. Hukum bacaannya adalah idhar halqi karena ada huruf nun berharokat sukun bertemu huruf ha. Lafal yang kelima, ta'khudhukum bihima. Hukum bacaannya adalah ikhfa syafawi. Ada huruf mim berharokat sukun bertemu huruf ba. Lafal yang keenam, ra'fatun fi dinillah. Hukum bacaannya adalah ikhfa hakiki karena ada huruf ta bertemu huruf dhammah. Karena ada huruf ta berharokat dhammah, tanwin bertemu huruf fa. Yang ketujuh ada lafal yaumil akhir. Hukum bacaannya adalah alif lam qamariyah karena huruf alif lam bertemu dengan salah satu huruf qamariyah. Lafal yang kedelapan adalah mukminin. Hukum bacaan mat aridilis sukun karena ada huruf mat yang bertemu dengan sukun dan atau harus berhenti atau waqaf pada akhir ayat. Selanjutnya arti perkata. Lafal az-zaniyatu memiliki arti pezina perempuan. Lafal az-zani memiliki arti dan pezina laki-laki. Lafal fajlidu memiliki arti deralah. Lafal kulla wahidin memiliki arti masing-masing. Lafal minhuma memiliki arti dari keduanya. Lafal mi'ata jaldah memiliki arti 100 kali. Lafal wala ta'khudhukum bihima memiliki arti dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya. Lafal ra'fatun fi dinillah
memiliki arti mencegah kamu untuk menjalankan agama hukum Allah. Lafal in kuntum memiliki arti jika kamu. Lafal tu'minuna billah memiliki arti beriman kepada Allah. Lafal wal yaumil akhir memiliki arti dan hari kemudian. Lafal wal yashhad adzabahuma memiliki arti dan hendaklah disaksikan pelaksanaan hukuman mereka. Lafal ta'ifatun memiliki arti oleh sebagian. Lafal minal mu'minin memiliki arti orang-orang yang beriman. Kemudian terjemahannya adalah pezina perempuan dan pezina laki-laki, maka deralah setiap orang dari keduanya 100 kali deraan, dan jangan sampai menghalangi kamu rasa belas kasihan pada keduanya dalam menjalankan agama atau aturan Allah, jika memang benar kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan hendaklah pelaksanaan hukuman keduanya disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Juga ada asbabun nuzulnya. Isi kandungan dalam Quran surat An-Nur ayat 2 adalah orang yang melakukan zina, entah itu perempuan atau laki-laki, hendaklah dihukum keduanya berupa dera atau cambukan sebanyak 100 kali. Hukuman bagi pelaku perzinahan akan memberi efek jera bagi pelaku itu sendiri ataupun bagi orang lain generasi berikutnya, untuk kemudian berpikir panjang apabila akan melakukan perbuatan yang serupa. Orang yang memberi hukuman terhadap pezina tidak boleh berbelas kasihan dalam melaksanakan tugasnya. Hendaklah ia konsisten dalam menjalankan agama atau aturan Allah. Tidak boleh pilih kasih, merasa iba, atau sejenisnya. Teknis pelaksanaan hukuman hendaklah disaksikan oleh sekelompok orang yang beriman, disaksikan oleh masyarakat umum, sehingga memberi pelajaran tersendiri bagi pelaku, juga orang lain agar tidak melakukan perbuatan zina. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.